kasih ya rekomendasinya ya. Fenomena kuliner viral kerap bermula dari statement seorang artis. Pujian mereka mampu membuat tempat makan kaki lima maupun restoran legendaris langsung digeruduk pembeli. Rekomendasi artis mampu mempengaruhi publik dan efek FOMO atau takut ketinggalan tren. Tampilan makanan yang menggugah selera dan kemasan cerita di baliknya turut memperkuat daya tarik. Namun setiap rasa yang dinilai positif oleh artis, benarkah umami? Berikut informasinya. Ya udah nggak sabar tuh makan makanan gitu, ayam berkam gitu ya, ayam goreng. Pulang ke Indonesia, sama dengan kuliner bagi Agnes Mo. Selalu kangen menyantap ayam goreng di Blok M, Jakarta. Santapan favorit Agnes Mo ini bahkan juga diakui Vidi. Lu tau nggak ada ayam goreng di Blok M? Berkah bukan? Berkah! Best! Oh my God! Berkah tuh best menurut gua. Oh tapi sekarang antrinya panjang banget, Nas. Nanti Seketika, publik tergiur mencobanya. Rumah makan legendaris yang sudah ada sejak tahun 60-an ini pun semakin ramai. Dalam sehari mereka bisa menghabiskan 700 ekor ayam. Ayam kampung diungkep hingga empuk lalu digoreng. Rasanya gurih asin, makin nikmat disantap dengan sambal merahnya. Kan sambalnya udah cukup banget mainnya. Tuh, lagi. mereka di sini emang nggak ada sambal yang pedes ya? Cuma satu jenis aja sambalnya. Tuh guys, bagian-bagian yang ada kulit-kulitnya ini nih yang mantep nih, lengket-lengket kulitnya. Usaha kuliner yang sudah diteruskan hingga generasi ketiga ini masih mempertahankan resep asli, menggunakan ayam kampung muda yang dikirim langsung dari Jawa Tengah. Meski lama tinggal di Amerika Serikat, masakan Indonesia tak tergantikan bagi Agnes. Di beberapa kesempatan, Agnes bahkan memperkenalkan makanan Indonesia ke kancah internasional, pempek hingga martabak manis. Bakmi bukan sembarang bakmi. Bagi Vincent Rompis, kelezatan bakmi yang ada di Bandung ini tiada dua. Lo ke Bandung beli mie apa bakmi rajin. Waduh. Itu aku juga tahu. Oh, bakmi rajin. Enak banget, terus kayak ada babatnya gitu ya dia. Gua ini ke Bandung. Itu gua tahu gara-gara abis manggung sama TDS diajak ke situ sama si Firman. Waduh, enak banget itu bakmi rajin. Rajim ya, kayak Aduh, enak banget. kayak mie. Ciri khasnya mie tipis gurih yang diolah sendiri dengan topping komplit, termasuk babat empuk sebagai daya tarik utamanya. Teksturnya lembut, kuahnya kental dengan rasa kaldu ayam, spesialnya lagi, bakso juga hasil buatan sendiri. Warung bakmi yang buka 24 jam ini pun makin ramai setelah potongan podcast itu viral. Gara-gara Bang Vincent tak hujan-hujanan bela-belain. Mie-nya ini kenyal banget dan bumbunya nggak pelit sama sekali. Kalau menurut aku yang bikin spesial dan beda ya sambelnya ada 3 itu dia tadi. Kan sambal bawang. Saran dari aku, kalian jangan dicampur guys, tapi cobain dulu satu-satu kalian cocoknya yang mana. Sambalnya pedes banget, yang sambal bawang parah. Karena kalau aku ini ternyata yang paling cocok sambal cuka, enak banget jadi kayak ada seger-segernya gitu guys. Bang Vincent, terima kasih rekomendasinya. Mama enak gak? Sejumlah figur publik pernah makan di warung bakmi yang sudah ada sejak 20 tahun lalu ini. Food vlogger Farida Nurhan mengakui Vincent tak salah pilih bakmi ini. Mas Vincent, terima kasih ya rekomendasinya ya. Nasi Padang Trerak rekomendasi Ayu Ting Ting dan menjadi favorit keluarganya ada di dekat rumahnya Depok. Ayu bahkan tak segan membandingkan dengan restoran Padang bermerek. Selera Ayu rupanya juga dapat pujian dari Pras Teguh yang juga tinggal di Depok. Kalau beli Padang di mana ayo, Mpok tanya yang enak. Ayo. Sinar Andalas. Benar. Itu Padang. Yoi, Benar Sinar nggak Andalas. Paling? Iya. Aduh, yang warungnya kecil. Iya, enak nih, mantep nih. Sinar Andalas. Top. Disetujui lebih dari 2 figur publik, warung kecil itu pun semakin ramai. Antrean selalu mengular, terutama saat jam makan siang. Yang membuat nasi Padang ini makin spesial, selain disajikan dengan sayuran, sambal dan kuah gulai, juga ada tambahan serundeng kelapa. Ekspresi kebahagiaan saat menyantap soto terlihat jelas di wajah Dian Sastro.
kenikmatan itu bahkan menular hingga publik ikut membuat konten serupa. Soto yang sudah buka sejak tahun 1950-an ini juga pernah disinggahi SBY dan Gus Dur. Kini sudah tersedia beberapa cabang di Yogyakarta. Sotonya berkuah bening tapi gurih dengan potongan daging sapi dipadu irisan kubis, tomat, dan tauge. Cocok buat sarapan ataupun makan siang. Buka setiap hari pukul 7 pagi sampai habis. Sementara bagi Dian Sastro, soto tak hanya jadi makanan favorit, tapi juga comfort food. Karena apa yang bisa lo nggak suka dalam soto? Ada kuahnya, ada sayurnya kan, biasanya pakai toge atau sayur apa gitu. Ada dagingnya, ayam atau daging. Karena menurut gue soto itu punya fungsi-fungsi emosional juga. Dian Sastro punya racikan soto terfavorit dengan menambahkan kecap manis. Informasi tadi mengakhiri Pop News hari ini. Jangan lupa tetap saksikan Pop News setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 9:30 waktu Indonesia Barat. Tentunya hanya di Kompas TV. Terima kasih dan sampai jumpa. Mamora, kita mau masak apa? Kita mau masak ikan yang lagi viral, sashimi batak. Jadi andalimannya balance, terus bawang bataknya juga asik banget. Tabuhian, Bah. Ini mau dimasak apa, Chef? Kita mau masak ikan bakar. Ikan nila bakar, sambal andaliman. Aromanya sedap banget. Wow, mantap, men. Ini dia mie goma. Bagian masyarakat nyebutnya spaghetti Batak. Ini nih pedas karena dia pakai andaliman. Ini muntah. Cerita Rasa, Sabtu 14 Februari pukul 10:30 siang di Kompas TV.